Oke. Ya, jadi sudah selesai ya teman-teman. Halo teman-teman, kita bakal lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi kemarin kita udah sempat belajar tuh gimana caranya bikin voucher. Jadi yang perlu dipahami pertama adalah karena voucher itu adalah file cetak, jadi secara otomatis teman-teman harus bikin dengan mode CMYK ya. Terus yang kedua, karena dia memang file cetak yang ada di bawah 1 meter ukurannya, jadi harus teman-teman pastikan saat membuatnya resolusinya adalah 300 pixel per inch. Nah, untuk ukurannya sebenarnya ada yang custom, cuman untuk materi kita awal saya masih menggunakan international paper size, jadi saya pakainya yang A4. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah selesai kita bikin bagian depan, jadi kemarin udah sempat saya jelasin kalau untuk materi kali ini kita akan buatnya desainnya itu depan dan belakang. Sekarang ini kita bikin desain yang depan. Kita lanjut ke desain yang belakang. Nah, sebelum kita buat, ini semua layernya kita seleksi. Jadi seleksi itu ada 2 di Photoshop. Pertama kita bisa seleksinya satu-satu. Caranya adalah kita tinggal mengklik layer yang mau kita seleksi, disertai dengan tekan tombol kontrol atau CTRL ya di laptop atau komputer teman-teman. Jadi contoh nih, saya pengennya seleksinya adalah yang di layer discount up to 73% sama yang Our New Collection. Tinggal klik kontrol. Nah, jadi bakal seperti ini terseleksi. Tapi kalau kita mau semuanya, teman-teman tinggal pilih layer yang paling atas sampai dengan yang paling bawah kecuali background. Teman-teman tekan shift. Nah, jadi secara otomatis dia bakal keseleksi semua. Jika sudah, teman-teman bisa menggroup dengan cara klik kanan, group from layers, atau bisa juga menggunakan shortcut Ctrl G. Nah, di sini kita kasih front namanya ya, karena dia depan. Kalau sudah, ini kan desainnya bakal mengganggu ya kalau ini masih kelihatan. Teman-teman bisa langsung tutup matanya aja. Selanjutnya, seperti kemarin kita bakal mencontoh dari file yang sudah ada. Nanti teman-teman filenya akan saya kasihkan ke teman-teman ya, jadi teman-teman bisa langsung lihat. Kita buka dulu filenya. Open. Sebentar. Oke. Ini, kita lanjut ke yang ini, back. Jadi udah front, kita ke backnya, kita open. Ntar ini saya kasih filenya ya teman-teman, jadi nggak usah takut. Ya, seperti kemarin ya, kita akan buat kedua layer ini bersebelahan. Oh ya, kemarin juga saya sempat ada teman-teman yang bingung nih, Kak, kok saya panelnya ada yang nggak muncul ya? Jadi panel layersnya saya nggak muncul, atau panel yang lain yang ada di sebelah kanan tuh nggak muncul semua. Nah, ini panel ini sebenarnya kita bisa custom. Caranya adalah kita tinggal pilih menu window, kita pilih aja nih. Misalnya teman-teman mau munculin properties. Nah, dia secara otomatis akan muncul. Atau misalnya teman-teman mau yang lain, tinggal pilih aja yang mana. Style, swatch, timeline, bla bla bla, sini ada banyak, tinggal dipilih aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di Photoshop teman-teman ada yang hilang, berarti dia adanya di sini. Maksudnya di sini. Di window, menu window. Jadi ingat kalau seandainya ada yang hilang, tinggal ke menu window aja. Oke, kita ini akan buat dia bersebelahan dengan cara mengarrange-nya ya. Kita pilih yang to up vertical. Nah, selanjutnya kita mungkin bikin layer baru dulu untuk bagian backgroundnya, warnanya seperti ini. Nah, tapi karena kemarin kita menggunakan warna pink, kita bisa menggunakan warna pink. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pilih warnanya biru, ya berarti nanti sininya warnanya bisa warna biru. Oke. Nah, warna pink itu saya agak lupa ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Klik ini. Jadi warnanya adalah yang ini. Jadi kalau teman-teman mau copy warnanya tinggal tekan ini, teman-teman tinggal copy. Ctrl C ya. Oke. Kita tutup lagi. Terus bisa menggunakan ini.
Paint bucket tool. Oh iya, satu lagi nih, banyak juga teman-teman yang bingung, Kak, kok saya ada tools yang nggak ada ya? Itu sebenarnya bukan nggak ada. Jadi memang di sini kan ada toolbox. Nah, toolbox ini biasanya nggak mungkin munculin semua satu-satu. Jadi ada beberapa yang dikelompokkan. Contohnya tadi, gradient tool barengan sama paint bucket. Terus magic wand tool barengan sama quick selection tool. Jadi ada di situ. Kita tinggal klik-klik aja, mesti cari diklik tahan atau klik kanan. Jadi teman-teman bisa klik kanan atau klik tahan mau ngelihat. Nah, untuk pen bucket tool ada di sini, di gradient. Kalau sudah, pilih warnanya tadi udah kepilih, kebetulan tinggal beri warna. Selanjutnya, kita bisa masukin kotak ini ya. Bikin objek kotak dengan menggunakan rectangle tool. Nah, rectangle tool ini fungsinya adalah untuk membuat objek berbentuk rectangle. Jadi rectangle itu nanti ada yang persegi panjang, kotak, tergantung nanti teman-teman mau bikinnya bentuknya seperti apa. Untuk memilih warnanya, teman-teman bisa lihat di sini properties. Ingat ya, jadi setiap tools itu memiliki properties yang berbeda-beda. Contohnya di rectangle ini propertiesnya adalah ini. Kita pilihnya yang mode shape, terus fill-nya kosong karena kita kan mau bikin warna garis hitam doang ya. Terus ini stroke-nya, berarti stroke itu yang garis hitam ini kita ganti jadi warna hitam. Selanjutnya teman-teman kalau untuk bikin kotak itu bisa klik shift terus tahan drag. Nah, seperti ini. Kita lihat, nah masih agak tipis ya. Jadi kalau masih satu lagi misalnya teman-teman ini udah beralih ke tools lain, kayak saya ini udah beralih ke tools move tool. Tapi teman-teman masih mau ngerubah si kotaknya ini. Kak, saya mau rubah kotaknya dong. Ini kan ketipisan, sedangkan ini contoh tebel. Nah, teman-teman harus balik lagi ke tools di mana teman-teman buatnya. Contoh tadi yang kita bikin kotak ini pakai rectangle tool ya. Berarti kalau mau edit kita harus ke rectangle tool lagi. Klik. Kita ganti di sininya. Kita coba 5. Masih ketipisan, balik lagi ke sini. Coba 10 deh. Oke. 10 pas ya. Terus karena ini di tengah-tengah seperti biasa, kalau kita mau bikin dia posisinya align atau persis di tengah-tengah, teman-teman bisa pilih layer yang dimaksud dengan background. Tadi ya, kalau kita mau pilih seleksinya cuma satu, tekan Ctrl, diklik. Terus selalu ingat, align itu adanya di move tool. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ada di sini, dia nggak bakal muncul align-nya. Jadi banyak tuh yang kadang-kadang bingung, Kak kok align-nya hilang ya? Nah itu bukan hilang, tapi memang align-nya adanya di sini. Tinggal balik lagi ke move tool, kita pilih yang align vertikal, align horizontal. Sudah selesai. Selanjutnya kita bikin kotak yang satu lagi nih. Nah, kotak yang satu lagi sebaliknya, kita butuh warna putih. Warna fill-nya, isinya, bukan garis pinggirnya. Jadi garis pinggirnya kita hilangin dulu. Terus fill-nya kita ganti jadi warna putih. Sorry. Saya undo dulu. Selalu diingat ya, kalau kita mau bikin objek baru, wajib bikin layar baru dulu. Kita bikin layar baru, lanjut ke sini lagi. Nah, seperti tadi, kita matiin dulu. Terus ini kita jadiin warna putih untuk fill-nya. Ini kita perkirakan aja sih ya, jadi kayak saya kayak gini aja. Nah, mungkin udah. Terus seperti tadi, kita atur dulu line-nya biar dia center, balik ke move tool. Seperti ini. Tapi kalau kayaknya sepertinya kurang besar nih ya. Lihat di sini tinggal dikit harusnya. Nah teman-teman kalau mau ngubah ukurannya, teman-teman bisa dengan menggunakan menu edit, pilih yang free transform atau di sini shortcutnya Ctrl T. Nah teman-teman bisa tarik lagi. Terus seperti biasa kita align lagi. Oke, kalau sudah. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini warnanya ternyata kotaknya itu rada burem. Nah, gampang. Teman-teman tinggal pilih opacity, kita kurangi. Nilainya jadi mungkin 50 kali ya. Oke, 50 cukup. Enter. Jika sudah, nah kita tinggal bikin tulisannya aja nih, yang lain-lain nih. Kita mulai dari logo dulu kali ya. Ini kan logonya udah ada, jadi teman-teman bisa langsung klik file.
Ingat, kalau kita mau masukin gambarnya langsung ke layer yang dimaksud, di file yang dimaksud, kita nggak perlu pakai open, tapi pakainya yang place link. Logonya itu ada di mana ya? Oh ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita bakal bikin file non cetak ini nanti. Oke. Kita kecilin ya. Tekan Shift sama Alt. Disesuaikan aja mungkin segini kali ya. Oke, seginilah. Pindahkan. Ya. Jalur agak naik sedikit. Selanjutnya selnya kita buat sendiri. Jadi menggunakan tab tool. Kita pakai yang Proxima Nova aja. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya yang lain. Misalnya, oh saya mau pakai yang lain aja nih Pak. Kita ganti jadi warna merah. Merah itu atas. Sepertinya warnanya terlalu kontras dengan warna pink. Kita ganti aja ya. Jadi warnanya warna hijau ini aja. Ingat, kalau kita mau ganti atau mau edit, kita harus balik lagi ke toolsnya. Jadi karena kita bikin tulisan selnya pakai tab tool, kita ke tab tool, kita pilih warnanya di sini, klik ini. Nah, oke. Tapi ini kayaknya juga terlalu besar, kita rubah ukurannya jadi 24 mungkin. Oke, 24 cukup. Dan kita, ini saya perbesar dulu biar gampang. Oke, kita taruh sini aja. Jalur sel. Terus kita tulis cell up to. Nah, kita bisa copy dari sini aja nih. Jadi cara copy-nya teman-teman tinggal klik Alt. Atau misalnya teman-teman bingung ya, berarti bikin sendiri lagi aja. Oke, kita bikin sendiri lagi aja ya. Buat sendiri. Itu cell up to. Oke. Perbesar semua ya. Cell up to. Ganti warnanya jadi warna hitam ya teman-teman. Tapi kita rubah nih, dia nggak pakai bold, agak tipis. Pakai regular. Masih terlalu tebal. Pakai yang light. Oke. Terus kayaknya masih terlalu kebesaran juga. Kita pakai 18 aja untuk yang di situ. Oke. Nah, itu kan ada garis warna hijau. Kita pakai garisnya warna pink aja. Caranya untuk garis ada yang namanya line tool. Jadi teman-teman bisa pilih line tool, terus pilih warnanya pink. Balik lagi ke line tool, kita perbesar. Oh ya, untuk perbesar teman-teman bisa klik Alt, terus scroll di mouse-nya, atau bisa dengan Control plus yang ada di keyboard. Tapi kalau misalnya pakai mouse ya tinggal Alt scroll ke atas. Kita buat. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Agak ke bawah dikit. Oke. Selanjutnya kita tinggal buat, mungkin ini dulu nih, yang bawah dulu nih. Yang use code Ramadan seru. Nah, untuk ininya biasa pakai tab tool biasa, cuman kita perlu bikin apa nih, shape-nya dulu. Untuk shape yang gitu kita bisa pakai rounded rectangle tool. Warnanya kita ganti dulu jadi warna hitam, karena dia warna hitam ya. Oke, segini cukup. Seperti biasa, untuk align kita seleksi objeknya. Kita pakainya ini aja. Nah, karena kita nggak perlu naikin dia ke atas. Oke, sorry. Kita turunin dulu agak ke bawah. Nah, ini kan kayaknya agak kecil ya. Seperti tadi ya. Kita ke menu edit. Free transform, kita perbesar. Mungkin segini. Oke. Nah, nanti untuk kode promonya bisa disesuaikan teman-teman mau bikinnya apa ya. Terus warnanya kita rubah jadi warna putih.
Is code-nya apa ya? September ceria aja ya. Jadi ini promonya untuk bulan September. Sorry, ini hurufnya kecil semua. Kita pakai huruf besar semua ya. Use code. September ceria. Oke, kita pakainya promo yang September ceria. Kita ganti dia pakainya yang bold. Sorry, kita enter dulu, baru ganti jadi bold. Oke. Terus ukurannya kita kecilin lagi 16. Biar dia bisa masuk ke sini. Kita align ya seperti biasa. Oke. Nah, terakhir kita tinggal bikin yang ini nih. Diskonnya berapa? Oke, saya diskonnya mau bikin sampai 70%. 70 ya dibuat dulu. Kita pakai yang extra bold ya, biar lebih tebal. Atau yang black sekalian. Nah, black kita ukurannya 60, kebesaran gak ya? Kecil ternyata. Oh, kita bikin coba 200. Jadi teman-teman kalau misalnya ukurannya pengen custom tinggal diklik aja, diketik. Oke, 200 cukup ternyata. Kita ganti jadi warna hitam. Oke. Nah, kita taruh di tengah-tengah. Biasa ya teman-teman, kita align. Nah, di sini kita ada aksen, lihat. Di sini ada tulisan persennya, terus nolnya agak dipotong. Nah, caranya adalah pertama-tama kita rubah dulu tulisannya ini yang 70 ini menjadi pixel. Caranya kita rasterize type. Selanjutnya kita buat tadi line tool lagi. Kita buat mungkin segini. Oke. Tapi warnanya warna hitam. Oh, sorry. Sebentar, kita ulang dulu ya. Saya hapus. Nah, harus diperhatiin kalau untuk line tool ini, dia ukurannya nggak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi, pas awal buat, kita bikin dulu di sini nih. Weight-nya misalnya mungkin 30. Coba. Kita coba dulu kalau ternyata terlalu tipis. Udah cukup. 30. Saya buatnya 30. Oke, tapi rubah jadi warna hitam ya. Selanjutnya, untuk ngapus ininya, teman-teman bisa menggunakan ini. Rectangular marquee tool, kita buat kotak. Nah, kotaknya ini kita transform. Caranya adalah ke menu select, transform selection. Oke, kita sesuaikan dengan Oke, mungkin saya perbesar aja ya, jadi biar kita lebih detail. Oke, segini cukup. Kalau sudah, klik enter, delete. Tapi kita pilih layernya yang 70. Delete aja, teman-teman bisa klik menu delete. Nah, kalau sudah selesai di delete, teman-teman ke menu deselect atau control D untuk menghilangkan seleksinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin saya kasih penjelasan sedikit nih. Jadi kenapa tadi sebelum saya potong tulisan 70%-nya ini, layernya saya rubah dulu, kita rasterize. Jadi, kalau dia masih dalam bentuk type tool atau tulisan biasa, dia nggak bisa dipotong. Jadi kalau kita mau motong tulisan atau kita mau hapus bagian tulisan tertentu, ya teman-teman kita wajib menggunakan layarnya itu layar pixel biasa, makanya kita rasterize. Nah, mungkin ini yang shape-nya kita naikin ke atas sedikit ya. Karena ternyata oke. Coba kita lihat atur.
Oke, segini cukup. Kita tulis off-nya ya. Off. Mungkin 48. Oke. Kita naikin dikit. Mungkin jangan pakai black ya, kita rubah jadi bold biasa aja. Oke, ini biar lebih nggak terlalu gede. Jangan reguler. Kayaknya bold cukup sih. Bold cukup. Kita naikin ke atas lagi dikit. Nah, terakhir untuk ini kita bisa pakai tulisan biasa. Jadi pakai ini aja. Terus ditulis 0 gitu loh. Ya. Kita rubah lagi. Ukurannya tadi dia kayak 48 masih terlalu besar. 36. Kecilan sih. 40 mungkin ya. 44. Oke, 44 cukup. Dan seperti biasa kita tinggal pindahin aja. Kita copy, tekan Alt, tarik, ya. Oke, sudah jadi. Dan seperti yang di awal tadi saya jelasin, kalau sudah selesai, semuanya ini kita grup lagi. Dan kita kasih namanya adalah, back. Back. Oke. Ya, jadi sudah selesai ya teman-teman.